Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa berkelimpahan kesehatan, barokah, berkah, dan tetap semangat, sehingga Bapak Ibu pasti akan mendapatkan berkelimpahan kemakmuran. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting sekali buat Bapak Ibu sekalian, khususnya adalah Anda yang menginginkan sebuah kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ya, tapi bagi Anda yang tidak menghendaki itu, maka topik ini tidak ada gunanya buat Anda. Tidak penting buat Bapak Ibu sekalian. Topik kali ini pada kesempatan ini adalah daftar nama. Daftar nama adalah aset yang berharga, ya Bapak Ibu. Apa? Daftar nama. Daftar nama adalah aset yang paling berharga. Nah, ya, apabila Anda sudah menuliskan sebuah daftar nama, ya, maka sasaran sudah ditetapkan. Tinggal start yang benar. Ya, tinggal memulai dengan cara yang benar. Ya, alangkah sulitnya Bapak Ibu, Anda akan memulai bisnis ini dengan benar jika Anda tidak memiliki sebuah daftar nama. Ya, sekali lagi, jika Anda sudah menuliskan sebuah daftar nama, itu ibaratnya adalah sasaran, ya, itu sudah Anda tetapkan. Oke, sekarang bagaimana memulai dengan cara yang benar? Ya. Bisnis NASA adalah bisnis memberi informasi. Ingat ya, bisnis NASA adalah bisnis memberi informasi kepada orang-orang. Ya. Bisnis NASA adalah bisnis informasi yang ya harus Anda berikan kepada setiap orang ya, asal orang itu masih di muka bumi, maka Anda harus memberikan informasi bisnis NASA ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Membangun jaringan ya, membangun jaringan. Jadi bisnis NASA adalah bisnis memberi informasi ya. Dengan memberi informasi itu, maka Anda akan memiliki sebuah bangunan dalam bentuk jaringan. Ya, di mana isi jaringan itu adalah konsumen dan distributor. Ya, jaringannya isinya adalah konsumen dan distributor. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu bentuk sebuah jaringan ya. Jadi yang paling atas sendiri adalah Anda ya. Setelah Anda ikut bergabung di bisnis NASA, maka Anda memberikan informasi kepada teman-teman Anda ya. Dari sekian banyak teman-teman Anda ya, Anda di tahun ini Anda harus mendapatkan 3 teman Anda yang mau membangun jaringan. Nah, akhirnya ketika Anda sudah mendapatkan 3 mitra kaki Anda atau mitra utama Anda atau frontline Anda 3 ya, yang mau belajar bersama dengan Anda, yang mau mempraktekkan ya, maka artinya Anda sudah memiliki bentuk jaringan seperti ini. Nah, kemudian nanti akan duplikasi ya. 3 teman Anda juga akan melakukan hal sama ya. Maka akan terduplikasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini namanya duplikasi. Nah, jadi bisnis Anda akan membangun sebuah bentuk jaringan ya, yang bentuk jaringan itu akan diduplikasi. Nah, ya. Jadi semakin besar jaringan, semakin besar peluang terciptanya omset. Ya. Jadi semakin besar omset, semakin besar peluang penghasilan Anda. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, prinsip duplikasi itu mudah ditiru. Ya, prinsip duplikasi mudah ditiru. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah buku paket info ya. Ada banyak macamnya paket info itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah buku ini ya, membangun bisnis dari rumah.
Ada buku paket info juga, ada majalah, ada katalog, itu adalah bagian dari buku paket info. Nah, buku paket info ini ya ibarat karyawan Anda yang tidak dibayar. Ya, bayangkan Bapak Ibu, Anda punya karyawan tapi tidak dibayar. Ya, ini adalah buku ya, buku paket info. Jadi makin Anda punya banyak, makin cepat omset Anda berkembang. Kenapa? Karena karyawan Anda banyak. Ya, kalau Anda punya satu buku, artinya Anda hanya punya satu karyawan. Anda punya 10 buku, berarti Anda punya 10 karyawan. Sudah pasti Bapak Ibu, ya, makin cepat omset Anda tumbuh berkembang karena karyawan Anda makin banyak. Dan kabar baiknya, karyawan itu tidak pernah akan mengeluh kepada Anda dan juga tidak akan pernah minta bayaran kepada Anda. Oke. Ya, ini paket infonya Bapak Ibu ya. Nah, kekuatan paket info bisnis sebagai alat kerja mengenalkan info bisnis ya. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Kekuatan paket info ya. Karena paket info ini adalah alat yang luar biasa ya, alat kerja. Tadi ibaratnya adalah sebuah karyawan ya. Karyawan adalah alat Bapak Ibu untuk membangun bisnis Anda. Nah, jadi buku paket info ini yang terdiri dari buku ya, kemudian setelah itu Anda pinjamkan selama 3 hari ya, Anda pinjamkan selama 3 hari. Nah, jadi paket info yang terdiri dari paket alat prospek tadi ya, ini saya lengkapi lagi. Ada majalah Netpreneur ya, bisa berupa majalah fisik ya, maupun file PDF ya. Ini bisa Anda share ya, bisa Anda bagikan ke daftar nama Anda ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui program Telegram ya. Nah, kalau fisik Anda langsung ketemu pada teman Anda, pada daftar nama Anda. Kalau online bisa di media sosial ya, lewat WhatsApp atau lewat Telegram atau lewat inbox dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, paket info terdiri dari majalah Netpreneur ya, tadi saya ulangi lagi ya, bisa berupa majalah fisik maupun file PDF, bisa di-share lewat WA maupun Telegram. Ini ya, ada majalahnya, banyak majalah-majalah ya. Nah, oke. Ada kemungkinan Bapak Ibu prospek dari daftar nama yang Anda punya itu tertarik ya dan terinspirasi dari kisah-kisah kesuksesan para mitra NASA. Ya, mungkin dia membaca sebuah kisah ya, kisahnya saya, mungkin dalam majalah itu ada sebuah kisah saya, atau mungkin dia membaca sebuah kisah dari kisah seorang tukang gorengan yang sukses membangun bisnis NASA hanya dalam waktu 2 tahun punya penghasilan puluhan juta ya. Banyak kisah-kisah di sana Bapak Ibu ya. Nah, itu kemungkinan mereka prospek daftar nama Anda itu tertarik dan terinspirasi dari kisah-kisah itu. Ada kemungkinan juga prospek Anda tertarik dengan produknya. Kebetulan ketika Anda meminjamkan paket info itu, dia sedang memiliki keluhan asam urat ya, mungkin ibunya atau bapaknya atau kakeknya. Nah, kemudian dia membaca di majalah itu tentang kehebatan sebuah produk yang bernama Herbatus. Setelah dibaca, kemudian anaknya atau cucunya ini tertarik dan akhirnya membelikan untuk kakeknya. Ini ada kemungkinan Bapak Ibu ya, karena di majalah ada sebanyak info produk di sana ya, kesaksian-kesaksian banyak sekali. Ada juga kemungkinan tertarik dengan pendidikan bisnisnya Bapak Ibu ya, karena banyak ya yang prospek yang saya pinjamkan ternyata dia tertarik dengan pendidikannya, karena basicnya dia ternyata senang belajar ya. Karena senang belajar, akhirnya dia tertarik dengan seminar-seminarnya, dan ini akhirnya dia bergabung di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa efektif teknik prospecting offline Bapak Ibu ya? Seberapa efektif teknik prospecting offline ya? Nih Bapak Ibu ya. Makin ahli Anda dalam hal prospecting, makin wajib Anda memanfaatkan buku prospecting. Ingat ya, bukan makin Anda pintar ngomong cacus-cus, bukan.
Tetapi Bapak Ibu, makin ahli Anda dalam hal prospecting, maka makin wajib Anda memanfaatkan buku prospecting. Ya, ingat, memanfaatkan buku prospecting, ya, memanfaatkan alat kerja. Memberi informasi harus dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Kenapa? Agar mudah diduplikasi, ya. Agar mudah diduplikasi. Nah, sekarang Anda sudah tahu betapa mudahnya kita memberi informasi kepada orang, ya, betapa mudahnya memberi informasi kepada orang-orang, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, miliki minimal 3 sampai 6 paket info. Ini ya standar minimal kalau Anda ingin 1 tahun menjadi seorang stokis qualified, ya. Miliki minimal 3 sampai 6 paket info agar Anda bisa lebih banyak meminjamkan dalam waktu yang bersamaan, ya. Jadi dalam 1 hari Anda bisa meminjamkan ke 3 sampai 6 orang, ya. Ini dengan banyak alat paket info yang Anda miliki, maka Anda bisa melakukan dalam 1 waktu. Nah, prinsip dasar Bapak Ibu, ketika Anda meminjamkan, ketika Anda memberikan informasi, apapun jawabannya Anda tetap diuntungkan. Kenapa? Ya, karena yang jelas ketika Anda memberikan paket info atau memberikan informasi pada sebuah daftar nama yang Anda miliki, itu artinya Anda sedang menanam bibit. Menanam apa? Bibit. Ya. Tertarik produk. Ya, bisa jadi dia tertarik dengan produk. Ya, artinya bisa juga dia tertarik dengan bisnisnya. Bisa juga memberikan referensi. Oh, ini teman saya suka nih, teman saya lagi punya asam urat nih, kau pinjamkan aja ke sana. Bisa saja begitu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kepada siapa Anda meminjamkan paket informasi Bapak Ibu? Ya, kepada siapa Anda meminjamkan paket informasi. Disinilah Anda memerlukan pola kerja yang terencana. Ya, disinilah Anda memerlukan pola kerja yang terencana. Ingat, pola kerja. Dengan adanya sebuah pola kerja dan adanya juga alat yang cukup sederhana, maka pola duplikasi ini akan mudah ditiru Bapak Ibu, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Anda perlu sebuah daftar orang-orang yang akan Anda prospek, ya. Ini. Nah, daftar nama adalah suatu aset yang berharga. Jadi Anda harus menuliskan daftar nama, ya, karena itu adalah aset yang paling berharga. Karena saat ini Anda tidak punya uang 1 miliar untuk beli ruko, Anda belum punya uang 1 miliar, 2 miliar untuk beli properti, ya. Maka aset satu-satunya yang paling berharga dari itu uang adalah daftar nama Bapak Ibu, ya, daftar nama. Nah, agar proses meminjamkan paket info bisnis kepada orang lebih terpola dan terencana, mari kita inventarisasi nama-nama yang sudah Anda kenal dan mereka juga mengenal Anda. Ayo kita tulis nama-nama orang di dalam buku kerja Anda, ya, ikuti aturan mainnya. Ya, Bapak Ibu beli buku, ya, buku kerja, buku agenda, ya. Itu Anda khususkan, Anda niat sudah, berarti Anda niat kerja, ya. Kemudian ikuti aturan mainnya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu harus ditulis, tidak boleh hanya diingat-ingat. Agar bisa di-manage. Kalau Anda sudah bisa menulis, sudah ditulis, maka akan di-manajemen. Oh, ini ada 2000 nama. Nah, yang kemudian kenapa harus ditulis? Agar Anda tidak lupa atau melupakan Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu dalam menulis daftar nama tidak pandang buluh. Ya, jauhkan prasangka sebelum kita interview. Kita bisa menilai setelah mereka kita pinjamkan paket info. Di sanalah kita akan lebih tepat menilai, bukan kumpulan nomor HP, ya. Daftar nama juga bukan kumpulan nomor HP, juga bukan pula kumpulan kartu nama. Daftar nama itu, ya, nama orang yang Anda kenal dan mereka mengenal Anda. Ingat, ya. Tidak perlu lihat siapa ini, wah dia kayaknya nggak tertarik, oh dia kayaknya, tidak perlu, tidak, ya, jangan melakukan seperti itu, ya. Tulis saja dan pinjamkan paket info. Nah, setelah pinjamkan paket info baru Anda akan tahu
ya, apakah dia orang yang tepat untuk Anda ajak kerjasama, apakah dia orang yang sangat cocok untuk Anda bina, atau Anda ajak bisnis bersama-sama dengan Anda. Oke, Bapak Ibu, silahkan ditulis ya. Jangan Anda bayangin tok ya, tapi ditulis. Ya, mudah Bapak Ibu, menulis daftar nama itu sangat mudah, tapi jarang dilaksanakan. Ya, karena sering kita sepelekan. Saya juga nggak tahu setelah Anda mendapatkan materi ini apakah langsung begitu selesai langsung ambil buku kemudian Anda tulis. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, ini adalah mudah tapi jarang dilaksanakan. Oke. Padahal mungkin saja dari orang-orang yang kita kenal itu adalah calon-calon crown diamond di 5 tahun mendatang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya Anda menjadi orang yang terkejut dan menyesal jika suatu saat orang-orang yang Anda kenal ternyata ikut bisnis NASA. Dan 5 tahun kemudian mereka menjadi leader hebat, bahkan menjadi seorang diamond. Nah, setelah itu baru, oh itu kan teman saya. Ya, oh itu kan kawan temen waktu SMP. Duh, kenapa ya dulu nggak saya hubungi. Nah, ini Bapak Ibu, makanya ditulis ya, ditulis daftar namanya Bapak Ibu, ditulis di buku kerja, dan itulah pekerjaan Anda kalau ingin menjadi stokis qualified dalam 1 tahun dan Anda menjadi seorang crown diamond Bapak Ibu. Walaupun sekarang zamannya online dan dengan mudah kita cari kenalan lewat online Bapak Ibu ya, mudah sekali nyari teman lewat online, media sosial, Facebook ya, bisa lebih banyak teman Anda dapatkan. Namun orang-orang yang kita kenal tetap merupakan potensi untuk Anda ajak mengembangkan bisnis bersama-sama ya. Tetap Bapak Ibu, orang yang Anda kenal dan dia mengenal Anda itu adalah orang-orang yang sangat potensial. Ingat, sangat potensial untuk Anda ajak membangun bisnis ini. Catat Bapak Ibu ya. Walaupun ini zamannya online. Paham ya? Oke. Manfaat daftar nama: mengetahui potensi yang Anda miliki ya. Dengan Anda punya daftar nama banyak, maka artinya apa? Oh, saya kan hanya butuh 5 orang saja yang mau jadi stokis. Ternyata teman saya ada 2000. Masa iya dari 2000 nama 5 orang nggak ada yang mau? Oh, ternyata Anda punya daftar nama 3000. Oh, ya. Paham Bapak Ibu? Dengan Anda menulis daftar nama, Anda mengetahui bahwa potensi bisnis yang Anda miliki ya, potensi teman-teman Anda itu luar biasa ya. Selain itu adalah mencegah ya kita melupakan atau melewatkan orang-orang yang kadang kita anggap tidak berpotensi ya, atau tidak berminat. Ini kalau dicatat maka akan menjadi bagian dari target kerja Anda untuk meminjamkan paket info. Mari bersama-sama tulislah nama ya, tulislah nama-nama yang telah Anda kenal Bapak Ibu. Cukup dalam waktu 15 menit Bapak Ibu ya. Anda pasti bisa menuliskan daftar nama teman-teman Anda. Oke. Ya. Ini saya bantu Bapak Ibu ya. Silakan Anda ambil pena dan ambil buku ya. Jangan melanjutkan materi ini ya. Stop dulu Bapak Ibu kalau Anda belum memegang pena, belum memegang buku. Oke, sudah pegang pena dan bukunya Bapak Ibu? Sekarang silakan catat mulai dari keluarga. Coba keluarga Anda siapa aja ya. Coba dicatat. Mungkin Anda punya kakak, punya adik ya, punya om ya, punya Pak D, punya Pak Le, punya Pak Ci, Pak Wo ya. Oke, sudah dari keluarga Anda mulai. Kemudian pembantu Anda ya, catat pembantu Anda ya. Ya, mana tahu pembantu Anda punya anak ya, punya orang lain, jelas punya itu ya. Anda catat pembantunya. Kemudian tetangga Bapak Ibu, tetangga depan, tetangga kiri, kanan, belakang, catat ya. Kemudian satpam, ketika Anda ke bank Anda kenal satpam, ketika Anda mau kemana temu satpam Anda kenalan Bapak Ibu.
satpamnya ya, catat perangkat desa ya, siapa, mulai dari RT-nya siapa, RW-nya siapa, kemudian kepala dusunnya siapa, kepala desanya siapa, ya Anda catat Bapak Ibu. Ya. Kemudian guru sekolah Anda waktu SD, waktu TK, waktu SMP, SMA, ya, perguruan tinggi, guru sekolah Anda ya, dosen, catat Bapak Ibu. Atau Anda sekarang punya anak ya yang sudah sekolah, artinya gurunya anak Bapak Ibu, gurunya anak-anak Anda catat Bapak Ibu sebagai daftar nama. Penjaga sekolah Bapak Ibu, ya, polisi yang pernah nilang Anda, atau polisi yang waktu Anda ketemu di pinggir jalan, atau kemana saja waktu Anda punya polisi kenalan, catat Bapak Ibu. Pemilik warung Bapak Ibu, yang mungkin Anda sering ngutang juga ya, pemilik warung, silakan catat Bapak Ibu. Ya, pemilik toko, tukang becak, ya, ex teman sekolah ya, teman sekolah Anda waktu SD siapa, teman-temannya Anda catat. Teman seprofesi, teman Anda yang di kantor siapa saja Anda catat Bapak Ibu, nama-namanya. Teman satu hobi ya, temannya istri Anda catat semua Bapak Ibu. Teman kampus, petugas pom bensin, penjaga konter HP, petugas bank, petugas pos, JNE ya, JNT ya, JNT, Indah Kargo ya, banyak sekali. Penjaga atau pemilik laundry, tukang pijat, penjaga pemilik salon, petugas atau pemilik warnet, penjaga hotel, tukang parkir, tukang bangunan, ketua Karang Taruna, ketua takmir masjid atau ustadz, pak kiai ya, petugas kebersihan, marketing hotel, marketing produk konvensional, silakan Anda catat semua itu Bapak Ibu ya. Ada jamaah di masjid, Anda rajin di masjid jamaah, catat teman-teman siapa yang sering ketemu di jamaah masjid. Tokoh masyarakat, petugas kebersihan, dokter, bidan, suster ya, jangan suster ngesot ya. Pemilik toko, penjahit, loper koran, penjual somai, bakso, mie ayam, soto dan lain-lain. Penjual es, penjual sayur, penjaga swalayan, pimpinan perusahaan, kasir, CS, teller, mantan, nah, temennya mantan dan lain-lain Bapak Ibu. Silahkan Anda catat semua itu Bapak Ibu. Ya. Coba dicari Bapak Ibu, dicatat semua daftar nama-nama yang Anda kenal dan mereka mengenal Anda. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ya setelah 15 menit pasti ada yang bisa menulis lebih dari 100 nama. Jadi Bapak Ibu, Anda serius ya, Anda bisa menulis hingga 200 nama, 2000 nama, 5000 nama. Ya. Dan Anda bisa selalu menambah daftar nama Anda dengan orang-orang yang kemudian Anda kenal ya. Anda terus bisa menambahkan daftar nama di buku Anda ya, ketika Anda berkenalan dengan orang baru ya, berkenalan dengan siapa saja, ketika Anda mungkin lagi antri di bank, Anda kenalan, dan ketika sudah kenalan ya, saling minta nomor WhatsApp, saling komunikasi, pulang catat dalam buku daftar nama Anda Bapak Ibu ya. Aktivitas menulis daftar nama bukanlah hanya sekali Anda lakukan, tetapi setiap hari Bapak Ibu usahakan terus daftar nama Anda itu bertambah. Setelah Anda tulis, pilihlah berdasarkan skala prioritas, berdasarkan kriteria sebagai berikut. Ya, dari teman-teman yang sudah Anda tulis itu, daftar nama yang sudah Anda tulis di buku kerja Anda seleksi Bapak Ibu ya, dengan cara fast ya. Fast itu artinya cepat dalam bahasa Inggris ya. Dimana F itu finansial. Ini mohon maaf bukan berarti kita ngitung-ngitung dia atau menilai dia, bukan ya. Ini untuk memudahkan Anda memanajemen ya daftar nama atau aset Anda yang sudah Anda tulis ya, daftar aset yang sudah Anda punya itu. Ya, dari sekian banyak nama-nama orang yang Anda kenal, coba dicek finansialnya. Dia punya cukup modal apa enggak nih kira-kira. Nah, namanya kita kan mau ngajak bisnis ya. Kalau dia enggak punya modal gimana? Nah, maka catat, ini punya modal enggak. Nah, kemudian fasilitas yang dia punya apa ya? Dia punya motor apa enggak? Ya, minimal motor Bapak Ibu ya, atau sepeda ontel ya. Cek dia punya enggak. Nah, kalau enggak punya, bayangin udah enggak punya sepeda ontel, enggak punya motor lah, terus nanti kalau diajak ikut meeting atau ikut membangun bisnis di luar sana gimana? Pakainya apa? Anda nanti repot nih kalau orang tidak punya kendaraan ya. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah A, ambisi ya. Ambisi. Nah, dari teman-teman Anda itu punya ambisi, siapa yang punya ambisi? Dia ingin selalu lebih. Ya, dia selalu
tidak puas dengan kondisi yang dia terima saat ini, ingin selalu lebih baik, ya, berambisi, ya. Itu beda dengan ambisius, Bapak Ibu, ya. Kalau ambisius sudah membabi buta, ya, dia punya keinginan yang lebih, ya. Kemudian S itu supel, ya, temannya banyak, ya. Kan Anda kenal tuh daftar nama yang Anda catat si Budi misalkan, ya, karena Budi itu teman Anda tahu, oh Budi ini temannya banyak, oh dia ini orangnya ramah gitu, ya. Kemudian T itu teachable, ya. Teachable itu senang belajar, ya, senang belajar. Orang kalau udah senang belajar itu gampang diajari, orang ngeyelan, Bapak Ibu, ya, tidak ngeyelan. Nah, jadi dari daftar nama pilih, Bapak Ibu, orang-orang yang punya kriteria ini, ya, punya modal, ada fasilitas, dia juga ambisinya sangat baik, ya, ingin selalu lebih, supel, ramah, temannya banyak, dia suka diajar, suka belajar, ya. Itu orang yang Anda prioritaskan, Bapak Ibu, untuk segera Anda pinjamkan paket info. Untuk lebih terampil, Anda baca buku 8 langkah dan buku kerja dengan orang yang tepat, ya, buku bekerja dengan orang yang tepat. Itu di sana ada, Bapak Ibu, ya. Itu Anda harus baca buku itu. Nah, oke, selain daftar nama orang-orang yang sudah Anda kenal, ada daftar nama yang jauh lebih banyak, yaitu daftar nama orang yang belum Anda kenal, ya. Oke, ya. Ini tujuannya apa, ya? Ketika daftar nama yang Anda miliki mereka menolak, maka Anda masih punya kesempatan yang lebih luas dibanding orang-orang yang Anda kenal. Jadi bisnis ini potensinya sungguh luar biasa, Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, kegiatan menambah daftar nama dari orang-orang yang belum kita kenal, kan di luar sana banyak, ya, yang belum kita kenal. Ini namanya prospecting, ya. Prospecting itu menambah daftar nama, ya, dengan cara berkenalan dengan orang-orang yang belum Anda kenal, ya. Kenalkan, ya. Jadi Anda harus ramah, ya, ketika ketemu orang, sapa dia, kemudian kenalkan diri Anda, kemudian, ya, tanya hal-hal kecil, rumahnya di mana, tinggal di mana. Wah, bagus ya Pak, ya, Bapak kerjanya luar biasa ya Pak, ya. Ya, ini nanti ada ilmu kelanjutannya, ya. Sampai jumpa di prospecting, ya. Teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.